Dan kami persilakan Pak Anies Baswedan untuk menuju ke meja yang sudah kami siapkan untuk melakukan penandatanganan piagam kemerdekaan pers. Ya, apa yang terjadi hari ini di mana Kumpul Akbar yang kemudian menyuarakan suara perubahan yang menjadi representasi kekuatan 01 betul-betul menunjukkan sebuah kekuatan yang sangat solid. Teman-teman sadar tidak sih kalian itu datang di acara politik loh ini? Ini bukan konser musik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Baiklah, langsung saja kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton sama-sama berbagai stand up komedian. Stand up komedi yang keren ya, tentunya hanya ada di kampanye pasangan Amin ya guys. Baik di Desa Anies, kemudian Selepet Imin, dan kampanye Akbar kemarin ya guys. Wah, itu keren sekali para stand up komedian ini ya untuk menyampaikan keresahan mereka ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua siapa capres yang paling berkomitmen untuk menjaga para stand up komedian ini untuk tetap terus berkarya dan bersuara ya. Seperti kita ketahui, stand up komedian ini kan sering sekali mengkritik pemerintah ya, dan itu tentu harus ada perlindungannya ya. Sikap kritis itu jangan sampai ada intimidasi ataupun dibungkam dengan cara apapun ya, itu tidak perlu lah ya. Dan menurut saya hanya Pak Anies lah yang bisa menjamin kebebasan mereka untuk tetap terus berkarya ya. Dan itu ada buktinya, kemarin ada undangan dari deklarasi kemerdekaan pers, itu hanya Pak Anies yang datang ya. Kita tonton dulu yang berikut ini ya guys. Dan kami persilakan Pak Anies Baswedan untuk menuju ke meja yang sudah kami siapkan untuk melakukan penandatanganan piagam kemerdekaan pers. Kami persilakan, ini sebagai bentuk komitmen dari masing-masing pasangan calon presiden dalam kemerdekaan pers. Nanti ini akan dilakukan juga untuk calon presiden nomor urut 2 dan juga 3. Ya, sudah selesai Pak Anies. Kami persilahkan untuk piagam yang sudah ditandatangani Pak Anies diserahkan kepada Bu Nini. Oh, sudah dipegang. Dan dari kami Pak Anies persilahkan diserahkan kepada Bu Nini Rahayu, kepada Ketua Dewan Pers. Ini sebagai bentuk secara simbolik komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Iya. Iya. Kita kami persilakan. boleh bergeser ke sebelah kiri, lebih ke tengah lagi Pak Anies dan Bu Nini, agar juru foto bisa mengabadikan momen ini. Nah, oke. Silakan juru foto untuk mengabadikan momen ini. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk momen ini. Terima kasih banyak Bapak Anies Baswedan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk, dan untuk Bu Nini kami mohon kesediaan untuk tetap berada di atas panggung. Ya, itu dia guys, kita sudah tonton bersama bahwa hanya Pak Anies Baswedan yang menghadiri deklarasi kemerdekaan pers ya guys. Menurut saya rugi sekali ya kalau ada stand up komedian tidak mendukung Pak Anies Baswedan ya guys. Selanjutnya kita tonton ya stand up komedian yang masih waras, yang masih tetap mendukung Pak Anies Baswedan meski sempat ingin dibayar 2M ya untuk tidak mendukung Anies Baswedan, dan mereka masih tetap berpikir waras dan menjunjung integritasnya ya untuk tetap mendukung Pak Anies Baswedan yang terbukti demokratis ya guys. Kalau video tadi tidak cukup untuk meyakinkan kalian, silahkan cek saja ya rekam jejaknya Pak Anies, bagaimana dia dikritik habis-habisan oleh kader-kader PSI semasa Pak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Itu tidak ada yang dilaporkan oleh Pak Anies ya, termasuk di dalam kampanye kemarin sempat ada ancaman pembunuhan ya, dan itu juga tidak dilaporkan oleh Pak Anies Baswedan ya. Luar biasa ya kalau sikap demokratis dari Pak Anies Baswedan ya. Makanya saya bilang rugi kalau stand up komedian tidak mendukung Pak Anies ya. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita tonton langsung bagaimana keseruan para stand up komedian yang masih waras, yang masih tetap mendukung Pak Anies Baswedan ya. Mereka dapat kesempatan dalam kampanye Anies Baswedan untuk menyampaikan aspirasi dan karya mereka dalam kampanye tersebut ya.
Mari kita tonton sama-sama yang berikut ini guys. Teman-teman sadar tidak sih kalian itu datang di acara politik loh ini? Ini bukan konser musik. Bukan stand up komedi. Ini acara politik. Kampanye di sini nih. Yang dulu itu kita dikumpulkan di lapangan, panas-panasan, pakai baju partai. Dikasih-kasih, dibagi-bagi dalam bis, bendera lah segala macam. Pulang dapat uang. Iya. Sekarang kalian datang, hujan-hujanan tadi, ongkos sendiri, pulang kalian tidak dapat uang loh. Kok mau datang sih? Ya, karena anak muda di sini terbukti mereka mau diajak berpikir bukan diajak berjoget. Kok bisa ada paslon yang jualan anak muda sampai tabrak konstitusi, tapi anak muda benerannya ada di sini? Kok bisa? Menyala abangku. Tetap makan padi ya bangku. Segini banyak yang datang katanya surveinya paling kecil anjir. Serie. Tepuk tangan dulu untuk JIS karya Pak Anies Baswedan. Yang rumputnya diganti sama Erick Thohir. Dan teman-teman semuanya. Ibu bapak, teman-teman semuanya. Dari tadi pagi, bahkan dari kemarin, kita semua berkumpul di tempat hasil dari pemenuhan janji. Ini nih, Jakarta International Stadium. Kemudian oleh sebagian orang dibilang Pak Anies cuma bisa omon-omon doang. Masa bangunan sebesar ini dia tidak bisa lihat? Iya. Kalau Pak Anies bisa kampanye di hasil pemenuhan janjinya, harusnya yang sebelah sana juga bisa kampanye di hasil janjinya sendiri. Kampanye di food estate. Kampanye sambil cabut-cabut singkong. Jagung. Food estate itu ajaib. Iya, maksudnya kampanye sambil cabut-cabut singkong, Kang. Cabut dapatnya jagung. Nanemnya singkong, Dapatnya jagung. panennya jagung, yang miskin rakyat. Tes 1. Tes 1. Gak ada duanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung. Sampurasun. Izin Gus. Teman-teman, buat yang belum kenal, saya perwakilan dari Seniman Bersatu. Nama saya Alif Rivelino. Saya jebolan stand up comedy Indonesia season 9 Kompas TV. Sebagai stand up comedian, sebelum mulai saya izin dulu sama Gus, sama teman-teman Bandung. Saya izin hari ini saya nggak jamin saya bakal lucu banget. Saya nggak jamin saya bakal lucu kacau, saya nggak jamin. Karena saat ini bagi saya yang lucu banget cuma kalau presiden boleh kampanye. Apa saya stand up sambil Gus Imin aja biar ada backingan ya? Sini dah. Tapi itu baru punchline pertama teman-teman. Punchline keduanya, KPU bilang presiden boleh kampanye asal izin sama presiden. Lagi mana? Itu kan satu orang ya teman-teman ya. Surat izin cutinya gimana Gus? Kepada yang terhormat, aku. Ya. Itu mah Dear Diary ya kan? Jujur Gus, Seniman Bersatu dibuat, apalagi saya sebagai komika dan juga sebagai mantan wakil ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami bikin Seniman Bersatu karena kami ngerasa bahwa anak muda zaman sekarang masih gengsi dukung Amin. Betul? Jadi saya mau bilang sekarang di Bandung, jangan gengsi, dukung Amin. Kalau kalian lomba lari, satu lari. 2, 3, udah jangan. Ya. Sumpah Gus,
Di tongkrongan saya tuh orang-orang masih gengsi, anak muda masih gengsi mau milih siapa. Saya tanya sama teman saya, bro lu milih mana? Gak tahu. Bro milih mana? Gak tahu. Padahal saya tahu dia dukung Amin, Gus. Dari mana? Dari ketawanya. Karena setiap saya ngelawak dia ketawanya cak Imin gitu. Udah pasti 01 itu mah. Kata saya. Olahraga favoritnya lempar lembong kata saya. Saya dukung 01 juga karena terus terang Gus, saya anak broken home. Terus, serius, tenang. Orang tua saya udah cerai Gus, udah pisah. Jadi saya nggak bisa ke kubu lain. Bukan apa, saya nggak relate aja. Kalau di kubu lain ada bapak sama anak kompak banget. Gimana nih bang? Aman gak nih? Gak aman, asal amin gak apa-apa dah. Apalagi pamannya ikutan, bisa terima keluarga utuh kata saya kan. Yang broken home gak relate. Mau ke kubu yang satunya lagi juga gak bisa saya Gus, bener. Saya tahu anak broken home kalau ngungsi ke rumah nenek. Cuma nenek yang sana galak banget. Dan sebagai di sini ada mahasiswa, boleh tepuk tangannya. Hidup mahasiswa. Jangan bakar ban, ini kafe orang. Jujur saya sebagai mahasiswa, wakil ketua BEM, saya cuma nyari rumah yang nyaman buat berdemokrasi dan saya yakin itu di pasangan 01. Karena kita mahasiswa capek, bersuara dikit dibentrokin sama aparat, sepakat? Padahal kita sama-sama warga negara Indonesia, Gus. Bukan apa dibentrokin sama aparat. Aparat kan dikit-dikit tembak gas air mata ya. Saya yang gendut kasihan kalau demo, Gus. Yang kurus-kurus mah lari duluan. Saya yang gendut cuma bisa merenung, ini mah air mata belum digas turun sendiri kata saya. Bahkan teman saya saking kesal sama aparat, dia demo gak tahu apa-apa Gus. Saya tanya, bro lu ngapain demo? Iya Lip, gue pengen ngerasain ditampol sama polisi. Maksudnya kalau cuma pengen ditampol polisi kan gak usah turun demo temen-temen ya. Sekarang ke depan polsek nih, ada polisi bintangnya lu cabut. Ganti sama bintang Virgo. Jadi gini, saya mau memperkenalkan ya ini. Alif ini adalah contoh dari program makan siang gratis ini hasilnya. Makanya tenang teman-teman, tenang. Makanya hari ini saya sama Kang Mo sebagai seniman bersatu, kesini kami mau datang ke Gus Imin ngasih solusi Gus. Izin ya Gus ya. Izin. Ini ada susu gratis buat stunting. nih, ada susu Gratis, nih. susu gratis. Tuh ambil tuh, ambil. Nih susu gratis nih. Elah. Masa kudu jadi presiden dulu bawa susu gratis? Ini komik bisa komik. Tuh solusi di Indonesia tuh. Listrik habis tempelin susu. Apa juga. Paling tokennya rusak. Ya itu ya guys, keren sekali ya stand up comedy ini dengan karya-karyanya ya. Tentu kita masih berharap mereka ini tetap terus berkarya ya. Dan kepada capres siapapun yang terpilih nanti untuk tetap menjaga apa itu yang dinamakan dengan kebebasan berekspresi ya guys. Agar karya-karya dari stand up komedian ini untuk tetap bisa menghibur kita semua ya guys. Dan untuk video berikutnya kita lihat ya bagaimana tanggapan pengamat soal kampanye Akbar pasangan Amin di JIS kemarin ya guys. Yang berikut ini ya kita tonton sama-sama guys. Ya, apa yang terjadi hari ini di mana kumpul Akbar yang kemudian menyuarakan suara perubahan yang menjadi representasi kekuatan 01 betul-betul menunjukkan sebuah kekuatan yang sangat solid dan bagaimana kemudian JIS dengan skala yang sedemikian besar dipadati sekian banyak masyarakat dan menunjukkan antusiasme sangat luar biasa. Dan hal ini tentu menjadi sebuah pembuktian dari masing-masing kubu, terutama di kubu 01 Anies Muhaimin yang dimotori oleh 3 partai besar, dalam konteks ini adalah Nasdem, PKB dan juga PKS, mencoba untuk menghadirkan perlawanan yang sangat sengit terhadap dominasi kekuatan yang selama ini dianggap sebagai elemen dari pro keberlanjutan. Maka kalau misal kemudian kita ukur dari skala kekuatan, kemudian amplifikasi narasi dan lain sebagainya, memang wajar kalau misal kemudian per hari ini kubu 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mampu melakukan perlawanan yang lebih intens
terhadap misalnya kubu 02, sehingga kemudian kalau misal muncul harapan terjadinya putaran kedua Pilpres, maka besar kemungkinan kubu 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mampu masuk di putaran kedua untuk berhadapan dengan kubu 02. Dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Nah, secara umum memang ini menjadi sebuah indikator yang cukup positif bagi upaya konsolidasi kekuatan di kubu 01, dan apa yang terjadi di JIS hari ini adalah sebuah unjuk kekuatan, show of force, yang menunjukkan bahwa infrastruktur pemenangan di kubu 01 sudah siap untuk masuk dalam pertempuran. Dalam konteks ini adalah pencoblosan di tanggal 14 Februari yang akan datang. Oleh karena itu, tentu situasi saat ini akan menghadirkan spirit yang positif, terutama bagi sel-sel kekuatan di daerah, bagi infrastruktur pemenangan di daerah, bagi tim pemenangan, termasuk tentu jaringan saksi yang sudah dipersiapkan untuk bukan hanya mengumpulkan suara, tetapi juga mengamankan suara yang sudah dilakukan nanti pada 14 Februari untuk kemudian dikawal sedemikian rupa dalam proses rekapitulasi di KPU di semua tingkatan dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai kemudian nanti ke tingkat pusat, untuk kemudian nanti akan kita hadirkan, kita uji bersama seberapa solid, seberapa kuat infrastruktur pemenangan itu bisa berjalan secara efektif. Tetapi sekali lagi Mbak Eva, bahwa ajang show of force yang sangat spektakuler hari ini di JIS memberikan pesan yang sangat luar biasa terhadap soliditas di kubu 01, bahwa mereka kubu 01 dan infrastruktur pemenangannya sudah siap untuk melakukan pertempuran yang sesungguhnya, bukan hanya memobilisasi, tetapi juga kemudian memastikan bahwa basis pemilih loyalnya siap untuk memberikan suara di bilik suara 14 Februari nanti. Dan dari bilik suara kecil itu juga akan lahir sebuah aspirasi kekuatan, aspirasi perubahan yang akan disuarakan di pemilu yang akan datang. Demikian Mbak Eva. Iya, jadi Kumpul Akbar untuk perubahan ini merupakan wujud kekuatan dan juga soliditas, kekuatan dukungan ya untuk paslon nomor urut 1. Apakah ini artinya akan inline dengan nanti partisipasi pemilih, bagaimana pemilih bisa mengumpulkan suara, bisa menyampaikan suara dan juga menjaga, mengamankan suara pada 14 Februari 2024? Ya, sekali lagi momentum perubahan dalam konteks ini ketika kemudian acara spektakuler yang dilakukan di JIS ini tentu bukan sekedar untuk memobilisasi basis kekuatan pemilih loyal dari masing-masing capres, cawapres. Dalam konteks ini adalah dari capres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tetapi sekali lagi tadi yang disampaikan bahwa acara di JIS hari ini adalah sebuah momentum penting untuk menyampaikan pesan bahwa infrastruktur pemenangan itu betul-betul siap untuk dijalankan secara efektif. Maka yang terjadi tentu semua mata yang memiliki dukungan yang sama, memiliki visi kebangsaan yang sama, memiliki semangat yang sama, tentu akan memberikan sebuah dukungan yang solid, dan tentu dukungan solid akan diwujudkan dalam kerja-kerja real di 14 Februari nanti. Mulai dari memastikan masing-masing pemilih loyal mereka bersiap untuk masuk ke TPS, masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini barangkali belum terjangkau, untuk kemudian digarap sedemikian rupa, kemudian mereka hadir di TPS, memastikan mereka mencoblos, dan pasca pencoblosan mau dan siap untuk mengawal proses rekapitulasi tadi. Maka kemudian setiap event besar, kampanye akbar, itu betul-betul memiliki fungsi, setidaknya dua fungsi. Pertama, memberikan upaya mobilisasi kekuatan, dan mobilisasi kekuatan itu tentu diharapkan kemudian bisa menghadirkan sebuah efek elektoral di detik-detik terakhir ini, tetapi di saat yang sama juga memberikan pesan moral politik terkait dengan soliditas dan kesiapan infrastruktur pemenangannya. Maka ketika kemudian di JIS hari ini mampu menghadirkan sekian banyak masyarakat, sekian banyak pendukung, maka ini adalah sebuah pesan moral yang sangat luar biasa bagi para pendukung 01, bahwa mereka betul-betul siap untuk melakukan
proses pemenangan sekaligus dalam konteks pertarungan di 2024 ini mencoba untuk menghadirkan perlawanan yang sangat luar biasa, terutama terhadap kubu 02 misalnya, yang secara elektabilitas relatif lebih terkonsolidasi per hari ini. Maka kalau misal kemudian ini bisa dilakukan infiltrasi dan juga penetrasi secara ekstensif, secara intens di akar rumput, maka kemudian apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Capres 01 tadi, Mas Anies Rashid Baswedan, bahwa 14 Februari diharapkan bisa menghadirkan sebuah gerakan perubahan, hari perubahan yang kemudian bisa menjadikan proses itu, momentum itu sebagai sebuah momentum kebangkitan bagi hadirnya aspirasi yang diwakili oleh 01. Maka sekali lagi di level ini adalah sebuah momentum besar dan harus dikawal secara terus-menerus, bukan hanya kubu 01, kubu 02 juga tentu hari ini, siang ini juga melakukan konsolidasi, show of force, kekuatan yang sama. Dan kemudian di saat yang sama kubu 03 juga melakukan aksi yang sama, bahkan dilakukan di Solo, dan kita tahu sendiri, Solo sendiri adalah sebuah basis kekuatan dari keluarga Pak Jokowi, dan kubu 03 Ganjar Mahfud melakukan aksi konsolidasi kekuatannya di Solo, dan itu adalah sebuah pesan politik yang sangat kuat, bahwa mereka melakukan perlawanan secara sengit di basis kekuatan inti dari Pak Jokowi yang dianggap melakukan atau memberikan backup terhadap kekuatan kubu di 02. Maka semua ini akan menjadi sebuah momentum konsolidasi kekuatan yang sangat luar biasa dan akan kita uji bersama, Mbak Eva, apakah kemudian soliditas itu akan betul-betul mampu bertahan dan mengalir secara real menjadi surat-surat suara yang tercoblos di TPS-TPS nanti, dan tentu infrastruktur pemenangan harus bekerja secara optimal. Dan apa yang terjadi di JIS hari ini adalah sebuah komitmen serius, komitmen moral yang kemudian harus diterjemahkan oleh tim sukses masing-masing, termasuk kubu 02 hari ini, siang ini di GBK, termasuk yang ada di Solo dan juga Semarang, untuk memastikan bahwa tim sukses mereka betul-betul mampu bekerja secara efektif untuk melakukan yang terbaik. Apakah kemudian betul akan quote by quote tunduk pada satu putaran, ataukah mampu gelandang untuk bermain secara lebih panjang dalam zona permainan yang lebih luas, yaitu masuk di putaran kedua nanti. Kita akan uji, Mbak Eva, seberapa efektif masing-masing pihak yang ada. Artinya kampanye